hari ini, sore ini saya berada di Kampung Lembur Sawah, Desa Bojong, Kecamatan Kalibundar, Kabupaten Sukabumi. Saya sekarang berada di rumahnya Pak Udan, salah satu tokoh di kampung yang sangat indah ini. Terima kasih Pak Udan sudah berkenan menerima saya, dan kebetulan hari ini juga ada tamu Awahyu dari Cimahpar. Beliau juga salah satu tokoh di Desa Cimahpar dan Kecamatan Kalibundar. Dan juga ini anaknya Pak Udan, sekarang sudah menjadi ustadz. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan acara silaturahmi ini mendapat izin dan ridho berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dicita-citakan mendapat izin dan ridhonya dari Allah juga. Amin. Terima kasih Pak Udan. Sama-sama beri kunjungannya, mudah-mudahan jadi berkah untuk kita semua, terutama untuk Awahyu yang memang kita tunggu dari sejak pagi. Katanya mau sama rombongan, tapi cuma datang sendiri, ada halangan. Awahyu bisa dijelaskan ada ini acara silaturahmi ini? Udah kenal lama sama Pak Udan gimana? Sudah, kalau kenal kebetulan sudah. Ya kemarin kan beliau mengirim pesan di WhatsApp, katanya di sini akan ada pengajian rutin. Nama Pak Udan atau Pak Ustadz Udan, alhamdulillah memang kita sudah kenal dari dulu ya Kang. Dan saya pun memang sering ke sini gitu, cuman kebetulan sekarang aja ketemu sama Kang di sini. Memang Pak Udan ini kemarin sempat mengirim pesan, katanya kalau bisa nanti hari Jumat malam Sabtu, kebetulan di sini biasa suka ada pengajian rutinan di masjid. Beliau mengundang untuk hadir bersilaturahmi dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh juga di sini. Kebetulan kan memang saya juga hari ini dia bergerak juga di organisasi-organisasi keagamaan seperti di DMI, di MUI, dan juga di FPP juga, Forum Pondok Pesantren. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini memang penting juga untuk kemudian mensosialisasikan program-program kerja kami juga di lembaga-lembaga keagamaan. Ini maaf mau nanya nih Awahyu, gimana ini untuk era zaman sekarang ini kan banyak ya tidak seperti zaman dulu lah gitu kan. Bagaimana pandangan Pak Ustadz Wahyu aja lah ini untuk mengantisipasi ini ya, mengantisipasi dan juga memajukan khususnya generasi muda ini di zaman sekarang ini ya. Apa yang harus dilakukan kita gitu kan ya, bukan hanya tanggung jawab Ustadz aja, itu kan tanggung jawab kita semua. Bagaimana pandangan Awahyu ini Pak Ustadz? Ya memang kalau kita berbicara tentang fenomena hari ini, apalagi ketika berbicara tentang kaum muda ya, pemuda khususnya, memang tidak bisa dipungkiri sekarang banyak persoalan-persoalan yang harus kita sikapi bersama gitu. Baik dari segi banyak hal yang namanya misalkan perubahan akhlak dan lain sebagainya. Ya tentu kita sebagai penggerak di kegiatan-kegiatan keagamaan juga menghimbau sebenarnya kepada orang tua khususnya bahwa pendidikan agama itu sangat penting untuk mengantisipasi itu, karena memang dasarnya di sana, fondasinya di sana. Ada tips nggak ini atau strategi ini bagaimana memajukan Kecamatan Kalibundar ya di semua bidang gitu? Yang pertama di bidang keagamaan dulu, bagaimana caranya Awahyu? Ya kalau untuk di bidang keagamaan ya tadi itu kita harus proaktif ya terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan. Kita tidak boleh a priori dengan urusan-urusan keagamaan
karena dengan kita proaktif di sana maka kita juga akan kemudian bisa mengajak yang lain juga untuk bagaimana mengelola kegiatan-kegiatan keagamaan ini dengan baik. Apalagi kebetulan tadi sudah disampaikan saya, Pak Udan dan juga siapa? Kang Fauzi, Ustadz Fauzi ini juga kita sama-sama juga bergerak di lembaga-lembaga keagamaan, di DMI, di FPP juga. Nah itu salah satunya kita juga ingin kemudian bagaimana siar-siar Islam ini semakin berkembang gitu. Jadi dengan adanya lembaga-lembaga keagamaan ini bagaimana kita kemudian bisa mewadahi terutama untuk para kaum muda yang hari ini memang tadi itu kita anggap mungkin banyak yang a priori masa bodoh terhadap kegiatan keagamaan. Maka dengan adanya wadah ini, lembaga ini, kita bagaimana bisa kemudian bergerak untuk menyadarkan mereka gitu, melalui kegiatan-kegiatan dan program-program kerja yang sudah ada di lembaga-lembaga yang sekarang kami sedang jalani. Terus nah itu kan di bidang keagamaan ya, bagaimana untuk memajukan kecamatan di bidang ekonomi ini, bagaimana ini caranya agar tidak terlalu ketinggalan gitu awalnya dengan kecamatan-kecamatan lain. Kalau untuk ekonomi ya tadi itu kalau untuk ekonomi ya artinya karena ekonomi ini kan memajukan ekonomi itu juga harus ada kebijakan-kebijakan yang memang pro terhadap masyarakat gitu. Seperti penting sekali misalkan kita berbicara tentang ekonomi kerakyatan, maka disitulah pemerintah wajib membuat program-program terobosan kerja ataupun program-program kerja yang memang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, sehingga dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat gitu, sehingga itu akan kemudian bisa mengembangkan ekonomi dan juga potensi ekonomi yang ada di daerah kita. Jadi tanpa adanya kebijakan agak sulit juga gitu. Jadi harus ditunjang dengan kebijakan-kebijakan politik juga di sana gitu, untuk menggerakkan roda ekonomi di daerah kita. Ada ini enggak hal apa gitu yang harus digali potensi baik sumber daya manusia ataupun sumber daya alam di Kecamatan Kalibundar ini yang bisa diberdayakan gitu? Ya kalau bicara potensi, karena memang di kecamatan kita ini kebanyakan potensinya lebih ke pertanian ya. Mungkin salah satu yang paling besar potensinya yang bisa kita gerakkan untuk mendongkrak perekonomian kita ya dari pertanian ini gitu. Ya, cuman ya persoalannya tadi itu kadang-kadang mungkin kalau kita berbicaranya untuk yang memang sudah terbiasa, tapi ketika berbicara pemuda, kadang-kadang pemuda kan hari ini terjun ke pertanian juga agak sulit gitu, karena dianggap ya mungkin ngapain lah gitu bertani, padahal justru potensi yang paling besar itu di sana gitu. Makanya tapi sekarang kan sudah banyak program-program pemerintah yang menyentuh para pemuda khususnya untuk pertanian, seperti adanya petani milenial dan lain sebagainya gitu. Ya, tinggal kemudian bagaimana itu bisa dikembangkan dengan baik aja gitu. Ya terus di bidang ini apa pariwisata, kira-kira ada nggak ini Kecamatan Kalibundar yang bisa ya ada pesan mungkin untuk kami di sini dan juga masyarakat pesannya Kalibundar ini untuk ada pesan kayak untuk yang dapat kemajuan daerah membangun. Kalibundar. Iya. Pak Udan ada ini pesan? Biar dulu nyambung. Ya intinya kita harus lebih meningkatkan lagi kebersamaan kita ya sebagai sebuah masyarakat ya, dalam arti karena tidak dapat dipungkiri juga dari kebersamaan itu kita juga akan bisa meraih berbagai hal ya. Intinya meren kanggo buat kemajuan daerah dan lain sebagainya ya kita harus punya visi dan misi yang sama gitu, karena tanpa itu susah juga kita untuk kemudian bisa memajukan daerah. Dan terutama tadi itu ketika kita berbicara tentang ekonomi segala macam itu, maka support dari pemerintah juga itu sangat penting, baik dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan juga seterusnya gitu. Ya, terima kasih Itu. ya. Ini Pak Udan Boleh lah nambah sedikit.
Mungkin untuk kita sebagai warga ya, khususnya kita pribadi, untuk saya misalkan kan umumnya Kecamatan Kalibunder, kita memang harus memiliki seorang figur yang memang kita mesti tahu sejauh mana kemauan dan kemampuannya untuk menggapai sebuah cita-cita yang meluhur begitu. Saya percaya 100% dengan Wahyu. Ke depan mungkin Wahyu harus lebih serius lagi menangani semuanya, bekerja sama dengan kita di sini sebagai masyarakat untuk menggapai sebuah cita-cita yang memang luhur. Mungkin itu aja. Udah. Ya mungkin bincang-bincangnya silaturahminya ngopi lah, kopi bukan kopi morning, kopi sore. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua ya. Amin. Terima kasih udah berkenan, juga Pak Udan, terima kasih. Ya sekian, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, apa yang kita bicarakan, diwejangkan bermanfaat untuk kita semua. Dan juga terima kasih, mudah-mudahan semuanya mendapat izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.